Kita lanjut nomor 4, daya listrik pada hambatan R1 lebih besar pada R3. Oh, berarti katanya P pada 1 lebih besar daripada P3, benarkah? Nah, kita buktikan ya. Di sini, ini kan kita cari dulu, ini kan harus tahu I-nya ya, I yang mengalir. Nah, nanti ya, I yang mengalir di R3, kita cari dulu. Jadi langkah pertama harus kita cari dulu R total. Nah, R total itu berarti kita cari seper RP dulu ya. Seper R1 ditambah seper R2. Berarti seperempat tambah seperempat. Jadinya 2/4. Berarti RP sama dengan 4/2 sama dengan 2 ohm. Nah, kemudian baru kita cari RS. RS itu sama dengan R total. RP ditambah R3. 2 ditambah 8. Berarti ini 11. 11 ohm ya. Nah, kemudian, ya kan, ini 8. Nah, kemudian baru kita cari I total. I total itu adalah V per R. Nah, V kita 40 bagi 11. 40 dibagi 11 itu adalah 3,63. 3,63. Kita bulatkan aja ke 4 ya, 4 ampere. Nah, karena di sini sama ya, ini kan berarti ini I total nih. I totalnya dapat kan 4 ampere. Nah, berarti terbaginya di sini nanti ini I2, ini I1 maksudnya. Ini I1, ini I2. Nah, I1 di sini berarti ini 2 ampere, ini 2 ampere karena hambatannya sama kan terbagi ya tegangannya karena hambatannya sama. Otomatis dia katanya P1 lebih besar daripada P3. Kita buktikan ya. P1 titik-titik daripada P3. P1 itu kan rumusnya nanti adalah I kuadrat kali R1 nih. Ya, I1 kuadrat kali R1. Kalau P3 ini berarti I3 kuadrat ya, rumus daya. Daya itu kan I kuadrat kali R ya. Ya kan dia ya I kuadrat kali R berarti I3 kuadrat dikali R3. Berarti I1 itu kan nilainya adalah sama dengan I total ya. Jadi ini sama dengan I1. I total itu berarti 4 kuadrat kali R1-nya adalah P1. P1 itu bukan, salah. Bukan ya. I total itu kita misalkan adalah I3. Ya, ini I3 karena bukan itu indeksnya ya, 3. Berarti I1 itu kan nilainya 2. 2 dikuadratkan kali R1. R1 itu adalah 4. Nah, I3 itu adalah 4 dikuadratkan, R3 itu adalah 8. Berarti ini 4 kali 4, 16. Ini adalah 16 kali 8. 16 kali 8, 8, 4. 128. 128 ya. Nah, berarti katanya P1 lebih besar daripada P3. Salah ya. Seharusnya P1 itu lebih kecil daripada P3 nih. Kan P1 16, P3 128. Ya kan? Jadi, benarkah pernyataan tersebut? Ini berarti pernyataannya salah. Seharusnya itu nilainya adalah P1 lebih kecil daripada P3. Soal nomor 5, Bu Sinta memiliki oven berdaya diketahui daya ya P. P sama dengan 2200 watt. Oven tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan V adalah 220 volt. Oven digunakan untuk membuat kue selama 8 jam per hari. Berarti 8 jam ya. 8 jam. Kita ganti ke detik ya. 8 kali ini nggak usah deh, biar aja. Tapi dia nanti ini ya, nggak apa-apa deh, kita rubah ke detik ya. 3600. 8 kali 3600 itu adalah 28800. Nah, kemudian oven digunakan. Berapa hambatan oven? Berarti yang ditanya itu adalah yang A, R-nya, yang B itu biayanya ya, rupiahnya berapa. Nah,
Untuk mencari hambatan itu hubungannya adalah P sama dengan V kali I. Nah, tapi kan di sini nggak ada, kita punyanya itu V aja ya. Berarti hubungannya adalah V kuadrat, tunggu, kan W per T tuh. Berarti kalau kita mau cari T, R ya, kita jabarkan dulu. P itu adalah P sama dengan V kali I kali T, ya kan? Per T. Oh iya, gini aja lah langsung nak, V kali I. Ya Allah. Nah, jadi P itu adalah V kali I. Langsung aja ya, V kali I. Berarti kita kan hanya punya di sini. Kita mau cari R, berarti kita ganti V per R ya. Berarti jadinya P sama dengan V kuadrat per R. Berarti R sama dengan V kuadrat per P. Nah, V itu kan 220 dikuadratkan dikali 2200. Nah, berarti 220 kali 220 itu adalah 48.400 dibagi dengan 2200. Dibagi 2200. Jadinya dapat 22 ohm. Nah, udah dapat kita tuh bagian yang A-nya ya. Nah, sekarang untuk nyari bagian yang B, ini berarti nggak ada gunanya ya kita rubah ke sekon ya. Nah, untuk mencari yang B itu harga yang harus dibayar berarti W sama dengan P kali I kali T. Berarti kita punya, atau bisa juga W itu P kali T ya, bisa juga kayak gitu. Karena kita punyanya P ya, P kali T. Nah, berarti kita kan P kita 2200, T kita ada 8 ya. Nah, 8. Berarti ini nanti kita rubah ke dalam apa? Kilowatt ya, kilowatt. Nah, kan ini dalam bentuk watt hour nanti ya, watt hour. Jadinya ini 2200 kali 8 itu adalah 17.600. Ini watt hour ya. Kita jadikan ke kilowatt hour berarti 17,6 kilowatt hour. Nah, untuk tahu berapa harganya berarti nanti kita kali per kilowatt hour-nya itu adalah 13,52 rupiah ini ya. Berarti Rp sama dengan 1352 dikali 17,6. Berarti adalah Rp-nya adalah, berarti kita membayarnya itu adalah 23.795,2 rupiah.